setujunya? Karena apa? Prosedur keselamatan kerjanya kan nggak ada, lihat aja mas. Kalau orang hancur kan biasanya ada pembatas atau apa kan. Kita kan kanan kiri perumahan. Ini udah kebayang banget, ini rumah paling dekat sama di belakang ada itu. Ini dia bikin apa sih, Bu? Ini kan bekas tower air mas. PDAM. PDAM. Mau dibangun atau bekas? Dibongkar, dibongkar. Oh, mau dibangun. Nggak tahu mau dibangun apa lagi sih. Iya. Sejak kapan ini, Bu? Ini dari bulan apa ya Bu Andi ya? Berapa bulan ya? Kan targetnya Agustus ya kalau nggak salah ya. Targetnya Agustus selesai kalau nggak salah. Ini udah Oktober ini. Oh, warga sempat keberatan, Bu? Sempat keberatan. 3 tahun dijatuhin ke setinggi dari tinggian gitu ke bawah kan suaranya bergetarnya kayak gempa bumi di sini, Bu. 2 kali. Ya. Akhirnya saya setelah lapor itu berhenti. Mereka udah nggak ngerjain yang setelah itu kan kerjaan manual. Setelah ditarik yang pertama alatnya. Nah, terus berhenti berapa hari. Kemudian datang ini mesin yang kren yang baru ini. Yang jatuh ini. Itu kurang lebih seminggu lah ya. Seminggu di sini berhasil jatuhin berapa tiang gitu. Oke, berjalan bagus. Karena memang mengikuti SOP. Yang di sana kan masih kosong, belum ada puing-puing yang itu. Nah, yang di sini saya lihat kok posisinya tadi pagi saya lewat sini. Itu keren ngadepnya ke sini. Si tangannya ke sini, Bu. Ngambil di beton yang ini, Bu. Diikat gitu. Kalau posisi kayak gini kan nggak kuat nih. Kalau ini jatuh, Bu, beratnya kan pasti berat, Bu. Nah, ini potong. Terus jatuh langsung ke rumah ini karena talinya masih ngikutin keren, masih diikat ya. Jadi si kerennya jatuh, nimpa di sini. Nyusul, jadi yang jatuh itunya dulu. Jadi betonnya dulu jatuh di rumah ini kejepit si anaknya ini Pak sama si bapaknya kejatuhan karena bapaknya ada di dalamnya cuman tetap bocor ya. Warung depan kan kebetulan kakek saya ya, terus kena dan tuh udah dibawa ke rumah sakit sih. Terus sama ini Gemuruhnya lama nggak, Mbak? ya Gemuruhnya, suara gemuruh? enggak sih, nggak lama, cuma tadi pas jatuh kayak gempa gitu kan, terus semua pasirnya gitu sih, Mbak. Yang ketimpa berapa orang? Yang ketimpa sih itu yang anak kecil. Anak kecil. Oh, yang 12 tahun. Yang bapak-bapak yang terluka kepalanya? Iya juga sama itu bapaknya. Bapaknya? Kebetulan kan depan ini kan kakek saya. Tadi kakek saya udah dibawa ke rumah sakit sih. Kenapa? Ini kepalanya. Kepala juga. Kenapa itu, Mbak? Itu ketimpa warung nih. Genteng-genteng warung. Emang lagi ada di warung atau seperti apa? Iya, lagi ada di warung. Kejadian jam berapa sih, Mbak? Saya kurang lihat jam ya, cuman sekitar 2 jam yang lalu lah. Ini PMI sopir ambulan, siapa sopir ambulan PMI itu? Ini disapin sih itu ketutup nih. Pak Tris, itu bocahnya masih ada di situ kok. Ambulannya kan dipikirin dulu mas. Yang PMI kan ada pakai dulu, jalan. Kita sendiri warga nggak. Ibu tadi sempat ke dalam. Saya sih enggak. Saya enggak, teman-teman pada itu video. Tapi nggak apa-apa, viralin aja, Mas. Kondisi anaknya di situ gimana, Bu? Terakhir sih tadi masih bisa nangis ya mas, tapi nggak tahu sekarang lagi. Waktu awalnya segitu masih bisa nangis. Kejepit ya. Masih nangis ya, dikasih oksigen. Dia di bawah kolong atau Kejepit itu ya kayaknya. Kejepit apa sih kayak apa sih kalau gambarnya? Puing ini ya, apa namanya sih? Beton ya, beton. Iya, beton. Itu dia tuh, beton itu kan. Itu kalau dia Panjang. posisinya kan beton panjang yang putih ini ya. Itu beton ini. Itu bagian kamar ya, Bu? Atau apa? Iya, dia lagi on Zoom, lagi sekolah online. Sekolah online, Mas. Ada yang jaga? Iya. Anak Kelas SMP berapa? dua, Kelas 7, Kelas masih kelas 7. 7 ya. perempuan. Dia mau on cam, tapi tiba-tiba ya itu tadi temennya ngabarin. Lagi sakit katanya Nen.
Yang sakit siapa? Yang kena kemarin nggak ikut PTM kan, hari ini mulai online. Iya. Ini bapaknya yang kena tuh. Itu bapaknya yang bocor itu. Berapa orang Bu yang Ada 3 yang ya, ketimpa? Sama bapak ini yang Warung. waktu ini, bapak warung ini. Bapak Oni kena. kena dia dibawa ke mitra. Ke mitra. Bapaknya korban itu ada berapa? 3. Tiga. Ya. Berarti ini 1 ini 2. Iya. Yang parah ini Jasmine, belum keangkat. Tapi anaknya masih sadar kan ya di dalam? Tadi masih sadar mas, jam 9-an, tapi nggak tahu lagi kita kan nggak bisa masuk lagi Jam kan? 9-an? Iya jam 9-an, karena jadinya jam 9-an ya. Iya. Orang kenceng banget kan? Kita kan dari belakang nih, kenanga 1. Saya mau evakuasi karena saya begitu dilaporin, saya langsung sini. Itu sih saya mau tolong udah nggak tega Bu, udah itu kan tadi posisinya begitu ya. Saya lari keluar lagi, saya nggak berani. Terus akhirnya si ini kita tolong dulu. Kadang ada di mitra. Sudah kita udah sampai ke kejaksaan segala macam, tadi udah saya sampaikan. Ya, kita udah lapor ke kejaksaan dan udah di itu, tapi nyatanya masih gini juga, masih kerjakan, tapi memang datang alat beratnya lagi yang kedua nih Pak, ini udah kedua. Karena saya nggak mau kerja kalau dia nggak boleh kerja kalau masih manual. Karena manual tuh keras banget Pak. Ini berhasil ya udah yang pertama kali karena posisi di sana nggak ada puing Pak. Nah kalau di sini labil Pak, dan di bawahnya pun nggak, mestinya kan dikasih plat besi Pak, plat beton tuh, ini nggak ada. Jadi amblas. Jadi begitu beton ini pecah, putus, kan ketarik Pak. Mungkin nggak kuat, kenarik gitu Pak. Rubuh ke kiri, ke kanan. Nimpain rumah ini. Sama itu. Nah ini yang parah nih. Nah saya nggak tahu sekarang kondisinya gimana. Mudah-mudahan tidak kena bandulnya. Cuman sendiri aja dia. Nggak ada orang lain. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pers yang saya hormati. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita sudah terjadi musibah ya, atas jatuhnya kren. Dengan ini saya Muhammad Olik atas nama perusahaan daerah Air Minum Kota Depok menyatakan memohon maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada korban dan kepada masyarakat sekitar. Kemudian kami akan bertanggung jawab sepenuhnya atas terjadinya korban. Dan kita saat ini fokus kepada korban dan kita akan bertanggung jawab sepenuhnya baik terhadap moral maupun materialnya, baik terhadap korban nanti akan dibawa ke rumah sakit akan menjadi tanggung jawab kami, kemudian juga rumah yang tertimpa itu juga akan menjadi tanggung jawab kami sepenuhnya seperti itu. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang ada di sini, terutama menyangkut metode pelaksanaannya. Pak, kalau boleh tahu saya kira itu udah berapa lama nih? Ini menara sudah cukup lama Pak, sudah sekitar ini dibangun tahun 80-an Pak. Dan memang menara ini kita dulu, waktu zaman dulu ini memang tidak terlalu dipergunakan gitu loh, seperti itu. Sementara kita di sini akan membuat semacam reservoir, ground tank untuk mensuplai kepada warga di daerah sini dan daerah ke arah Sawangan seperti itu. Jadi ini memang kita bongkar karena memang dulunya juga menara ini sudah kurang bagus lah, dan itu sudah banyak yang retak-retak sehingga bisa jatuh kecil-kecil, tapi karena kan tinggi jadi sangat berbahaya sehingga kita hancurkan seperti itu, kita bongkar. Oke. Kalau tadi Pak, penyebabnya sebenarnya seperti apa sih Waduh, Pak? kalau Bisa penyebab sampai nantilah ya. Saya mendingan kita fokus dulu ke korban. Kita inikan dulu seperti itu. Jadi saya mohon dengan sangat teman-teman pers, teman-teman media, kita fokus untuk penanganan korban dulu karena masih ada satu korban ini yang masih ada di dalam seperti itu. Oke. Total berapa sih korban Pak? Korbannya berapa? Nanti ya Pak, nanti saya kira nanti harus ke yang berwenang lah untuk ini kan. Kita fokus dulu ke korbannya. Ya, makasih ya. Makasih ya, Pak. Oke, makasih ya. Saya izin melaporkan dengan saat ini Dinas Pemadam Kebakaran
20 personil, 2 ranger, 1 unit rescue. Kita potong pelan-pelan. Biasa kalian luar biasa. Gimana Pak kesulitannya Pak? Sangat kesulitan, kita motong besinya sangat hati-hati karena takut rubuh itu betonnya. Luar biasa. Luar biasa. Ya, semua anggota kami melakukannya hati-hati karena korban terjepit oleh besi, oleh beton ya. Kita memotongnya dengan pelan-pelan, takut betonnya rubuh. Makanya kami tidak membiarkan kalau ada yang mencoba mengangkat beton. Ya kami menyelamatkan korban dulu, baru angkat beton. Oh, beton di mana Pak? Posisi beton di mana Pak? Dihimpit itu, dihimpit nanti ada fotonya tuh. Di tangan kiri kanan, Pak? Di sebelah kanan ya, tangan kanan. Alhamdulillah korban selamat, sehat ya. Sadar. Kita melakukan pemotongan, kemudian tenaga medis memberikan semangat ya, pemeriksaan medis kita berikan tadi oleh dokter ya. Kita memotong besi pelan-pelan. Kendalanya apa? Paling besarnya itu apa sih, Pak? Ya karena diimpit oleh beton. Betonnya tidak bisa kita ini. Betonnya besar sekali. Itu yang beton yang itu pilar itu. Pilar. Kita punya alat betonnya, mesin. Ada alat betonnya. Pak, tadi korban dikasih oksigen juga apa benar Pak? Dikasih oksigennya. Ya, karena kan suasananya kan diimpit beton, takut pernapasan terganggu, kita kasih bantuan oksigen. Dari posisi korban pas dievakuasi Pak. Posisi korban pas dievakuasi posisinya seperti apa? Sehat, ya artinya sadar. Masih berdiri, terimpit, terjepit. Tertidur. Tapi kondisi tangan kanan korban gimana, Pak? Sehat atau gimana, Pak? Ya ada lecet sedikit lah. Luka-lukanya di mana aja Pak? Di tangan ya lecet, di muka ada juga lecet. Pak, itu beton reruntuhan rumah atau beton ini Pak? Beton itu yang itu. Bukan kerannya, betonnya. Bukan. Betonnya. Beton dari tower ya? Bukan, beton tower. Pilarnya. Nanti bisa dilihat. Korban juga sana Pak. Ada berapa orang tadi yang penyelamatan? Ya kurang lebih 12 orang ya. Pak, ini korban dibawa ke rumah sakit mana Pak? Saya kurang tahu persis, katanya mitra keluarga ya. Makasih, Mitra Pak. keluarga. Oke, terima kasih ya. Terima kasih semua dukungannya, doanya.
Makasih juga Damkar, Pak. Kepala Bidang Pengendali Operasi Pemadam Kebakaran. Thank you. Mantap. Kepala Bidang Pengendali. Pak, makasih ya, Pak. Makasih. Total berapa jam? 5 jam. Yang hancur. Ini kondisinya seperti ini. Iya, Bang. Saya mau bilang udah ya. Iya ntar insya Allah kita beres-beres. Iya, sama itu.